Ya, ketemu lagi di channel Rolando 69. Kali ini kita test ride si Torino 250 DX ya. Jadi ini motor adventure yang sangat menarik karena harganya murah, di bawah 48 juta kalau yang diskon ya. Tapi kalau yang normal sekitar 51 lebih atau 52 di Jabodetabek. Kalau di Bali mungkin lebih tinggi lagi ya, karena kirim ke daerah. Anyway, ini nyobanya bukan di Bali tapi di Bogor. Kebetulan lagi pulang. Jadi ya pengen nyobain gimana rasanya. Jadi terus terang rasanya enak ya. Jadi suspensinya enak. Mungkin kalau kopling sama perpindahan giginya atau torsinya itu memang lebih powerful si Ronin ya. Kalau biasa pakai TVS Ronin, kemudian saya pakai TVS Ronin, ini memang agak sedikit harus pindah gigi kalau kita pindah dari misalnya dari lambat seperti ini ya, slow down, terus pengen cepet lagi tuh harus tetap turun gigi lah amannya, karena kalau enggak bisa mati mesinnya. Jadi nah ini mungkin perlu membiasakan diri permainan koplingnya aja. Tapi setelah berapa kali sih udah enak ya, jadi akan lebih natural lah, dan nggak jauh beda sih, torsinya masih oke, masih enak bawa. Getaran ya namanya juga mesin silinder satu silinder ya, sama Ronin juga ya, getaran tapi masih oke sih menurut saya, masih acceptable, nggak terlalu gimana ya. Dan menurut saya enak ya, jadi posisinya tinggi banget ya, seperti dilihat nanti kalau ada motor di samping tuh kita jadi tinggi banget ya. Jadi memang lumayan, kalau saya 172 aja agak jinjit, apalagi kalau di bawah 170 pasti jinjit balet ya. Jadi harus kalau turun ya harus miring ke kiri atau ke kanan, udah harus dibiasakan supaya nggak jatuh ya. Tapi harusnya kalau latihan sih oke. Nah kalau 170 ke atas seharusnya masih bisa napak, karena suspensinya pada saat kita dudukin agak turun ya. Jadi nggak terlalu tinggi sih sebenarnya kalau kita udah duduk. Nah kalau udah jalan sih enak banget, nggak pengaruh. Nah itu lihat sebelah kan motor biasa ya, langsung beda jauh tingginya, karena memang commanding banget posisinya. Visor ya normal ya, visornya lumayan tinggi, tapi karena ke depan dia agak maju jadi turbulensi masih ada. Tapi kan ini untuk motor adventure, nggak untuk ngebut ya, jadi turbulensi sih ya masih bisa di manage seharusnya ya. Panas, nah panas di kaki nanti kita bahas, tapi terus terang harus pakai isolasi panas ya, atau dibungkus pakai glass wool tape atau apa yang memang khusus knalpot sehingga tidak terasa panas. Motor ini memang sudah dibungkus, jadi memang panasnya sih manageable banget ya, jadi nggak sepanas waktu memang kalau nggak dipakein glass wool wrap ya. Di sini fitur-fitur sih memang ya tentunya klakson masih standar ya. Terus perpindahan kopling nyaman sih, nggak keras, nggak gimana, memang nggak, ini bukan GTT atau Glide Tour, wah itu udah motor gede banget. Bukan pakai GTT-nya si TVS Ronin, jadi gigi 2 aja masih jalan, gigi 3 aja masih bisa jalan dari berhenti ya, masih mau gitu. Tapi kalau ini memang agak berat, jadi harus pindahin gigi aja lah. Jadi nggak pakai Glide Tour teknologi atau slip clutch yang assist ya, clutch assist nggak juga. Clutch assist kan untuk pindahan gigi tanpa kopling ya. Tapi kalau GTT-nya si Ronin tuh bisa pakai gigi 2-3 masih bisa jalan ya. Torsinya badak soalnya. Tapi kalau ini memang nggak sebadaknya si Ronin, karena Ronin kan 3.750 rpm udah torsi maksimum, ini masih sekitar 6.000-an kalau nggak salah torsi maksimumnya. Jadi masih agak lebih tinggi, jadi perlu digas sedikit lah. Apalagi ya, selain itu lampu sih saya pernah lihat tuh cukup terang ya, lampunya udah lumayan terang. Terus bensin ya harusnya nggak terlalu boros sih, masih irit. Ini saya memang baru ngisi sedikit ya, dan ini saya mau isi lagi nih ke SPBU dulu. Apalagi lampu-lampu, terus rear mirror oke lah ya, kaca spion masih oke, enak, meskipun ya standar banget, nanti mungkin perlu diganti ya. Apalagi ya, terus speedometer segala macam udah digital TFT,
ya kebaca lah siang-siang juga. Suara knalpot. Nah, suara knalpotnya sih memang nggak sebasi atau ngebassnya tuh nggak ngebass Citronin ya, masih lebih tinggi nadanya, pitch-nya. Tapi masih oke sih. Yang standar saya belum apa-apain. Ada yang di Bali udah dibobok knalpotnya jadi lebih garang ya. Mungkin bisa aja dimodif. Tapi ini sih masih standar banget. Masih oke, tapi suaranya masih cukup. Menurut saya sih masih oke lah. Jadi nggak berisik juga. Untuk touring kan kita lebih kenyamanan mungkin ya, nggak bikin berisik di jalan dan lain-lain. Kita mampir di SPBU dulu. Oke, bannya sih memang agak kembangannya agak kasar ya, tapi nggak kerasa bannya sampai kasar-kasar banget. Ini ban standar tapi masih nyaman. Terus suspensinya sih enak ya, untuk jalan lobang segala macam itu nggak terlalu nggak terlalu keras ya, mungkin, tapi juga nggak terlalu lembut seperti motor trail ya. Jadi masih oke sih, enak banget sih. Mungkin kalau jalan cepet di highway atau di tol mungkin agak limbung mungkin ya, saya nggak tahu, mesti coba. Oke, kita udah isi tadi, cukup sedikit aja. Oke. Nah, memang untuk tarikan lumayan oke ya, masih oke tarikannya. Ini saya tarik ya, cepat. Memang nggak bisa top speed sini karena kan jalan rame ya. Tapi sampai gigi 5 masih oke. Saya belum sempat sampai gigi 6 karena ini masih dalam kota ya. Sudah memadai sih saya untuk kecepatan ya, untuk nyalip-nyalip dan ini kerasa. Menurut saya masih oke. Nah, ini karena saya di Bogor jadi riding gear saya semua di Bali, jadi ya kita ada beli helm ING aja yang flat pack untuk taruh di sini di rumah ya kalau perlu. Apalagi ya itu cukup ya, itu aja sih yang penting-penting. Menurut saya sih ini motor nyaman ya, untuk saya udah bisa membayangkan jarak jauh sih cukup nyaman, dan posisinya enak ya. Mungkin karena saya mungkin 172 atau tangan saya agak pendek, mungkin kalau stangnya dimajukan lagi, di raise lagi sedikit akan lebih enak nih. Kayaknya saya masih agak sedikit lebih sporty sih posisinya sedikit ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin kalau bisa di extend sedikit atau dinaikkan sedikit, racernya mungkin akan lebih nyaman sih ya kayaknya nih. Karena kalau dilihat kan memang tangannya lebih lurus ya. Jadi kalau agak nengkuk dikit mungkin akan lebih nyaman. Saya nggak tahu yang Moto Wolf Racer itu masuk nggak ya. Oke, mungkin teman-teman memperhatikan ya, warnanya putih, nggak ada tuh Turino 250 putih. Ya kalau notice, memang ini saya taruh di belakang, ini udah dimodif ya, udah di stikerin semua, udah sesuai dengan pattern yang waktu itu sempat saya sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi ini patternnya udah merah biru putih yang sudah sesuai dengan skema. Cuman kenapa saya belum reveal atau belum tampilkan, karena masih ada beberapa spot yang belum beres sebenarnya. Jadi udah saya langsung coba aja. Jadi ini memang udah diakuisisi ya. Jadi mungkin kan nanya. Nah di sini juga di depan, nanti saya akan bahas lebih detail modifikasi apa aja, dan sebenarnya banyak ya. Jadi sebenarnya ada paruh bebeknya nggak kelihatan di sini. Nanti kalau di foto kan lebih jelas. Saya tambahkan paruh bebek. Ada GPS holder yang saya buat sendiri karena saya modif dari GPS holdernya X-Max atau N-Max, saya lupa. Saya potong, saya tambahkan, saya las besi plat ya untuk di lubang dan di attach ke tempat plat nomor di dalam. Jadi si GPS holdernya memang custom karena memang belum ada ya untuk sementara ini, kan saya udah tanyakan. Nah mungkin nanti plat nomornya juga bisa kita coba masukkan ke balik visor. Terus apa lagi ya, tadi knalpot udah di wrap, udah di glass wool wrap, stiker body semua full yang plastik ya, cuman yang bagian tengah aja belum. Nah aksesoris lain seperti lampu, klakson dan ini saya belum pasang, nanti kalau udah kita kirim ke Bali mungkin baru kita modifnya. Jadi ini masih yang ya secara mesin dan lain-lain standar sih, jadi hanya body aja dan beberapa aksesoris. Dan kita udah siapkan Arieta foam grip ya supaya lebih nyaman, supaya nggak terlalu capek dan getar.
Dan untuk handguardnya juga kita udah sediakan yang memang lebih kuat dari besi dan juga warnanya putih ya, nanti biar matching sama sekarang bodinya warnanya putih. Nanti kita akan reveal kombinasi liverynya yang baru ya, dan juga aksesoris ataupun ubahan-ubahan yang saya lakukan, terutama di bagian tengah ditutup segitiga memang saya rubah sih. Oke, itu sih sementara review singkatnya aja. Nanti kita bahas review detail perubahan aksesoris dan mungkin review pemakaian jangka panjangnya pada saat kita udah touring juga ya. Kita pakai touring lagi di Bali tentunya. Kalau di Bogor ya, karena ini belum STNK-nya belum keluar, plat nomornya juga belum keluar, jadi saya belum kirim ke keluar kota. Oke, itu dulu pengalaman singkat dari test ride-nya. Mungkin kalau teman-teman yang tertarik bisa tanya-tanya juga. Oke, see you.